Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak ayat di Al-Qur'an banyak sekali Allah menyuruh kita agar optimalisasikan fungsi panca indera kita. Bahkan ayat pertama kali yang turun itu ya, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Iqra itu artinya suruh baca. Itu artinya ada fungsi panca indera yang harus diaktifkan, minimal mata dulu. Walaupun tanpa mata ada orang yang juga bisa baca. Ya. Itulah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad untuk memfungsikan panca indera, membaca. Kemudian di dalam banyak ayat lain yang senada dengan Iqra banyak banget untuk mengaktifkan, mengoptimalkan seluruh panca indera kita. Mata, telinga, hati, dan sebagainya. Misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Cobalah perhatikan bagaimana onta diciptakan. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan. Jadi kalau onta suruh belajar biologi, langit suruh belajar astronomi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ditancapkan, dipancangkan, dikokohkan. Berarti kita disuruh belajar geologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan, berarti kita selalu belajar geografi, topografi, demografi, dan sebagainya gitu ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap dirimu coba perhatikan. Berarti disuruh belajar apa tuh? Psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu biologi, kedokteran. Wah, banyak banget kan satu ayat itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian suruh belajar ilmu gizi misalnya kan. Falyanzuril insanu ila to'amih. Dalam manusia perhatikan makanannya. Banyak banget. Bahkan suruh belajar sejarah. Ada 14 ayat Allah bicara. Kul siru fil ardi. Atau afalam yasiru fil ardi. Summanzuru. Atau fayanzuru. Jalan-jalanlah kamu di muka bumi. Kemudian lihat-lihat. Disuruh traveling kita. Jadi orang yang traveling itu dalam rangka mentaati perintah Allah. Memang kita disuruh jalan-jalan. Tapi bukan jalan-jalan gitu aja. Suruh lihat-lihat. Kul siru fil ardi summanzuru. Jalan-jalan lihat-lihat. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sekian banyaknya perintah Allah agar kita mengaktifasi, mengoptimalkan seluruh fungsi-fungsi indera kita? Tujuan di antara sekian banyak manfaat dan hikmahnya adalah agar kita mengetahui situasi dan kondisi yang saat ini sedang berkembang. Agar kita sadar lingkungan. Agar kita mengetahui kiri, kanan, depan, belakang kita sedang terjadi apa dan kita mampu mengambil antisipasi. Agar kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Agar kita bisa survive. Agar kita bisa mampu mengatasi berbagai macam kesulitan-kesulitan karena kita sudah mampu memprediksi sebelumnya apa yang akan terjadi. Nah, karena itulah mari sama-sama kita coba amati situasi yang hari ini di dunia sedang berlangsung, apa yang terjadi gitu. Karena memang Allah yang nyuruh. Kul siru fil ardi, jalan-jalan. Ternyata orang lagi sekarang ini heboh tentang berbagai macam perkembangan teknologi. Di antaranya adalah teknologi digital. Nah, gitu ya. Akhirnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, hanya soal waktu. Orang yang sekarang teriak-teriak anti atau nggak mau atau alergi, hanya tinggal waktu. Lama-lama dia ikut juga. Persoalannya kita apa, mau jadi leader atau mau jadi follower kan gitu. Nggak mau sekarang, ente pasti akan kena juga nanti. Nolak sekarang pasti akan nggak bisa nolak di suatu ketika. Gitu ya. Artinya perkembangan teknologi saat ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kalaupun kelihatannya saat ini kita bisa menghindar, itu hanya soal waktu. Suatu ketika kita tidak bisa menghindar.
Dan itulah teknologi. Dan di antara teknologi itu adalah teknologi digital. Apa saja. Baru saja kita bicara 4.0, tiba-tiba sudah muncul 5. Waduh. Baru saja 4G, udah ada muncul 5G. Nggak selesai-selesai. Terus ada teknologi ini, belum kita kuasai penuh, muncul lagi teknologi baru. Teknologi apa tuh? Ada chain gitu. Blockchain. Ada artificial intelligence. Artificial intelligence itu kecerdasan. Ya, artificial. Kecerdasan buatan. Masya Allah. Berbagai macam model-model 4.0 muncul hari ini. Nah, saya tidak ingin membahas seperti itu, tentu saja ya. Cuman saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa semua itu adalah alat, sarana yang bisa kita gunakan untuk apa saja, baik hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Kita ambil contoh golok ya. Kalau golok saya gunakan untuk menyembelih hewan kurban pada saat Idul Adha, maka penggunaan golok ini bisa menjadi berpahala. Tapi kalau golok ini untuk melukai orang, untuk membunuh orang tanpa sebab, maka golok ini akan dijadikan perbuatan dosa. Bukan goloknya yang dosa, perbuatannya. Dengan alat yang sama, namanya golok. Bisa pahala, bisa dosa. Sama dengan gadget, sama dengan internet, sama dengan laptop, sama dengan berbagai macam peralatan-peralatan lain, tergantung untuk apa digunakannya, untuk apa tujuannya, bagaimana cara menggunakannya. Dan akhirnya jika tidak kita ikuti, ini adalah sebuah sunnatullah yang ada di alam semesta ini, kita akan menjadi orang-orang yang tergilas. Termasuk saudaraku yang mau berkecimpung dalam bidang dakwah. Maka teknologi digital ini tidak bisa lagi dihindari. Tidak bisa lagi kita tinggalkan. Kita ambil satu dalil saja, surat Al-Anfal ayat ke-60. Allah menyuruh kita menyiapkan segala peralatan untuk perjuangan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah segala potensi, kekuatan apa saja yang kamu miliki untuk berjuang di jalan Allah. Wa mir ribatil khail. Ya, di antara sarana perjuangan itu zaman dulu adalah kuda-kuda yang siap ditambat untuk berperang. Kemudian Nabi menambahkan lagi ar-ramyu atau rumat, itu ya, panahan. Kalau kita lihat panahan atau kuda itu sarana pada waktu itu. Yang menjadi perintah adalah wa'iddu. Persiapkan, kata perintahnya persiapkan. Yang menjadi sarana adalah wamir ribatil khail. Biasanya dalam bahasa Arab itu ada harfu jar. Min ribatin, dari kuda-kuda. Sama dengan menutup aurat. Yudnina alaihinna, itu perintahnya. Menutup tubuhnya. Tapi minna, pakai huruf jar lagi ya. Min jalabibihin. Dengan jilbab. Jadi dengan jilbab itu sarana. Perintahnya apa? Perintahnya menutup. Pada waktu itu jilbab. Mungkin kalau di tengah hutan bisa pakai daun pisang gitu kan. Atau toko bangunan pakai kantong semen kalau darurat kan gitu ya. Min kantong semen, min daun pisang. Tapi waktu itu min jalabibihin. Mau pakai apa saja terserah, yang penting menutup auratnya gitu. Sama juga dari persiapan perjuangan, mau apa saja terserah, tetapi yang penting kamu menyiapkan. Lalu kenapa kuda yang diambil pada waktu itu dan kenapa panah? Kita ambil saja ilat atau alasan yang paling jelas waktu itu adalah kecepatan. Kecepatan lebih dari onta tentu saja, larinya. Panah, kecepatannya lebih dari tombak. Tombak ini pakai ini, sek gitu. Akan lebih cepat pakai panah. Kita ambil kecepatan. Ketika kita ingin mengkonversi sarana perjuangan kita hari ini, sarana dakwah kita pada hari ini, sarana pendidikan kita pada hari ini, kita ambil
kecepatan. Maka kecepatan itu ada pada sinyal, ada pada digital, ada pada internet, ada pada gelombang kan gitu. Ada pada televisi dan sebagainya. Kalau pada tanggal berapa ya, 28 September atau ada 2 kali setahun matahari itu tepat di atas Ka'bah. Jadi untuk kita memastikan kiblat kita benar, presisinya pas banget, pada tanggal tersebut tinggal telepon-teleponan saja sama yang sedang umroh. Di sini kira-kira ba'da asar, ya. Sekitar ba'da asar, di sono kira-kira zuhur. Karena selisihnya 4 jam. Kita asar di sini, siap telepon-teleponan. Pas lagi di atas Ka'bah persis matahari, teman kita ngelapor, sekarang sudah persis di atas Ka'bah matahari itu. Sudah, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa ketika kita menghadap pada matahari saat itu, pada asar, pada saat itulah kita sedang menghadap Ka'bah. Itu karena HP. Gitu. Jadi kejadian di hutan belantara manapun, di negara manapun, di kutub manapun, kalau hari itu ada yang sedang membawa HP dan ada sinyal, maka hari itu juga bisa sedunia orang bisa tahu. Nah, itu artinya kalau sarana ini kita gunakan untuk pendidikan, untuk dakwah, dan berbagai macam siaran-siaran yang positif lainnya akan memiliki dampak yang luar biasa. Nah, karena itulah bukan hanya sekedar modal semangat, tetapi persoalan hari ini bagaimana kita menindaklanjuti, membreakdown, merinci bagaimana cara mengoptimalisasi pendidikan dengan digital itu, dakwah dengan digital itu, agar kita tidak ketinggalan zaman. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang kami hormati, mohon maaf, saya ingin menggunakan bahasa-bahasa kampung karena bukan ingin menyesuaikan, karena saya pun kagak ngerti bahasa-bahasa teman-teman digital gitu ya. Mohon maaf ini kalau mungkin ada teman-teman yang ahli digital sedikit aneh dengan istilah yang saya gunakan. Karena saya bukan baca literatur gitu. Waktu saya habis untuk baca yang lain. Jadi istilahnya saya tidak ngerti, tetapi breakdown-nya saya sudah mulai paham. Oh, begitu. Minimal ketika kita mau agak sedikit optimal, profesional, ada 4 dakwah digital itu. Setahu saya ya. Yang pertama adalah harus ada konten. Berarti harus ada tim kreatif, tim orang yang akan melihat sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah gambar, sebuah narasi, atau apapun saja dia layak untuk diviralkan. Ini harus ada tim yang melihat. Karena mungkin saja ada dalam kondisi saat ini antara syahwat ya dengan yang lain bertarung. Gambarnya nggak perlu bagus-bagus banget, asal dia jual aurat, na'udzubillah, jual wajah cantik, mungkin bisa viral. Tapi bukan itu yang kita keinginkan. Kenapa? Dakwah lebih sulit. Supaya laku nih gimana caranya? Dalam kondisi orang sudah overload dengan hiburan, dengan kondisi orang yang sudah kecanduan hiburan, dia hanya ingin nonton yang syahwat-syahwat. Sehingga pekerjaan pendidikan, pekerjaan dakwah dengan digital akan membutuhkan puluhan bahkan ratusan kali keseriusannya, kesungguhannya, berdarah-darahnya ketimbang orang yang ngejual hiburan biasa. Bisa dengan aurat, na'udzubillah, jangan sampai. Bisa dengan menjual wajah, menjual tubuh. Bisa menjual peristiwa aneh, gambaran jelek, tapi dari CCTV ada pencurian. Viral juga itu. Atau bisa menjual keberanian, modal nekat, maunya kontroversi mulu dengan pemerintah misalnya kan. Maunya anti mainstream, caci maki, viral juga. Dan kita semuanya nggak mau seperti itu. Kita ingin menampilkan konten-konten edukatif, konten-konten spiritual, dakwah. Jauh lebih sulit mengemasnya. Saya juga belum bisa sampai hari ini. Ini karena ada yang nolong aja. Kalau enggak saya juga nggak bisa. Bagaimana membuat konten, apakah itu video, apakah itu foto, apakah itu banner atau grafis, atau sekedar narasi, gitu ya. Tapi yang kita tahu dia akan layak jual. Nah, ini butuh seni.
Suatu ketika ada orang yang mengedit saya habis-habisan. Begitu diupload kagak laku. Nggak viral. Itu ya. Padahal kelihatannya menurut saya udah bagus banget editannya. Tapi suatu ketika saya bersama teman tetangga motong ikan lele. Brok gitu. Diputus, kepalanya masih bergerak-bergerak. Cuma saya shoot berapa detik gitu kan, masukin. Bisa viral. Yang nggak sengaja viral, gitu. Yang habis-habisan didesain kagak viral-viral. Ya tadi, ya, memang butuh keahlian orang yang bisa meng-create konten. Yang kedua, dia butuh desain, kan, edit. Setelah ini bahannya, apa video, apa foto, dirapihkan supaya layak tayang, gitu ya. Sehingga nanti jadi tampilannya lebih bagus dari konten mentahnya tadi. Berarti ada orang yang ahli desain, edit, video editing, dan sebagainya. 2 tuh. Supaya tampilannya bagus. Yang ketiga, mau di-upload, kan gitu ya. Berarti, belum tentu orang yang jago desain, dia ngerti algoritmanya sosmed, gitu. Dia belum tentu ngerti apa itu Facebook, apa itu IG, apa itu TikTok, dan sebagainya. Bagaimana cara kerjanya supaya melalui sosmed-sosmed tersebut bisa optimal. Dia hanya bisa desain saja. Setelah itu harus ada ahlinya lagi. Ahli sosmed, nggak tahu nih istilahnya apa. Pokoknya orang yang ngerti algoritma. Gitu kira-kira. Orang yang ngerti sifat-sifat atau algoritma istilahnya gitu ya. Facebook itu kayak apa, kekhasannya akan berbeda dengan IG. IG itu khasannya kayak apa, akan berbeda dengan TikTok. Orang yang terus memperdalam Facebook, dia belum tentu jago IG, dan seterusnya. Kan? Dan seterusnya. Berarti 3 tuh. Dan ternyata ada lagi yang butuh keempat. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan berbayar doang, gitu kan, duit habis. Tetapi kalau kita punya tim buzzer, wah udah mulai buzzer ya. Ini kalau kata-kata buzzer nih jangan diistilahkan negatif terus ya. Kalau kita ingin mengumpulkan massa, ngundang orang, pengajian, itu kan harus disetting. Bagaimana sosmed kita hanya berjarak 1 kilo. Karena percuma aja ngundang orang jauh, nggak bakal datang dia kan. Ngundang offline gitu kan. Berarti di custom. Ya, bahwa begitu saya klik posting, yang nerima hanya radius 5 kilo misalnya. Sehingga nggak keluar-luar. Full, kalau kita berbayar misalnya 20.000 orang, maka 20.000 orang yang kita posting itu hanya di radius 5 kilo. Dan sekarang jualan-jualan kafe begitu, di tengah hutan banyak yang beli karena pakai custom Facebook misalnya kan. Gitu. Nah, berarti membutuhkan sosmed untuk ngumpulin massa, untuk iklan, untuk apalagi fundraising, ada masjid lagi dibangun, kita minta sumbangan, dengan bantuan sosmed, ngumpul tuh duit. Saya punya teman, hanya kekuatan narasi, fotonya biasa, nggak cakep-cakep amat. Tapi kekuatan narasi itu, kalimat-kalimat itu bisa menyentuh orang. Misalnya ada nasi bok untuk sholat subuh berjamaah. Waduh, sehari ribuan bok dia dapat. 1 boknya 10.000. Luar biasa. Ada lagi jual air mata, nasi bungkus untuk penghafal Quran. Wah! Itu banyak orang yang mau nyumbang itu. Nasi bungkus, kata-kata nasi bungkus kan menyedihkan sebenarnya. Nasi bungkus untuk para penghafal Al-Quran, 7.000 per bungkusnya. Waduh, anak SMA juga mau nyumbang, gitu kan? Nah itu artinya buat cari dana. Gitu. Atau yang paling penting untuk menyebarkan fikroh. Kalau saya di masjid, yaduh, ada 50 orang aja yang dengerin, udah hebat banget zaman sekarang. Apalagi masjid di kampung, saya tinggal di kampung. Ada 50 orang mau dengerin ceramah, diundang mau datang. Waduh, hebat banget gitu ya. Tapi kalau melalui digital nih, kayak gini nih, kalau nanti bisa di-up, bisa di sosmed berbayar apalagi gitu kan, atau ada tim buzzer yang mau like, share, komen. Komennya nggak usah macam-macam, wow aja gitu gitu ya, atau keren gitu. Daripada pusing komen apa ya komen aja keren gitu, atau wow, udah selesai gitu.
Ada orang juga gak ngerti fungsinya komen apa. Waduh, nanti kalau saya jelaskan jadi kepanjangan lagi ya. Nah, jadi kalau di kampung masjid datang 50 orang udah hebat. Tapi kalau ini sukses di dalam mempromosikannya, di dalam cara menundukkan algoritmanya gitu ya. Dan ada tim buzzer yang jadi sukarelawan mau men-share lagi. Bisa jutaan orang kan gitu yang. Suatu ketika ada orang-orang mau beraksi. Waktu itu 212. Saya sebagai pengelola pesantren saya nggak berani gitu kan. Walaupun murid-murid ini pengen ikut, jangan. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah, di hadapan orang tua. Nanti terjadi apa-apa gitu kan. Akhirnya sulit untuk dibendung keinginan anak-anak ini udah remaja. Sebagai seorang pendidik yang bijaksana, saya menyalurkan caranya udah di sekolah aja bikin aksi gitu. Di sekolah aja bikin aksi. Tapi karena momennya pas waktu itu barengan yang di Jakarta, kita bikin aksi di sekolah. Jadi suasana memang suasana lagi seperti itu. Pakai shoot video biasa aja ngasal gitu. Banyak juga yang nonton gitu. Karena terpengaruh oleh situasi. Iya. Nah, artinya di dalam kondisi zaman sekarang ini, digital itu sebuah keniscayaan. Apalagi kita sebagai orang tua, kita menjadi pendidik buat anak-anak kita main Facebook, orang tuanya kagak main Facebook. Pertama, kita tidak bisa menyelidiki siapa friend anak-anak kita. Kita tidak bisa menyelidiki status apa saja yang dibuat oleh anak-anak kita. Mohon maaf ya, kalau dulu pernah ada yang mengharamkan, mungkin buat saya mewajibkan buat orang tua yang ingin mendidik anaknya, yang ingin ikut mengontrol anaknya, sosmednya kayak apa, teman-temannya siapa, postingan apa yang paling disukai oleh anaknya, akan kebaca kok. Karakter anak itu akan kebaca dari sosmednya. Karena itulah, baik saudaraku para da'iyah, para ayah bunda, para orang tua, bahwa saat ini karena kita sudah masuk di era 4.0, bahkan sudah masuk 5 gitu ya, di mana digital ini sebuah kebutuhan pokok, bahkan suatu ketika nanti kita tidak megang uang lagi gitu ya, semua sudah megang HP, mau bayar pakai HP, ini pakai HP gitu. Sekarang saja transaksi saya antara yang besar-besar ya, yang udah di atas 50.000 gitu, antara yang bayar begitu sama yang pakai ini, udah banyakan pakai ini transaksi. Nah, cepat atau lambat kita harus ikut masalahnya. Daripada kita menjadi follower nanti terlambat, mendingan dari sekarang. Terutama kepada saudaraku yang semangat untuk berdakwah, mari sama-sama, mau tidak mau, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, kita juga akan terjebak harus menggunakan digital. Daripada kita terlambat, daripada kita menjadi follower, dari sekaranglah kita mulai. Semoga dakwah digital ini menjadi sarana yang baik buat kita untuk percepatan penyebaran dakwah Islam. Tetapi yang lebih penting, semoga kita juga bisa bertahan di dalam menghadapi gangguan-gangguan bujukan yang bisa menjerumuskan ke tempat-tempat maksiat. Kalau zaman dulu maksiat harus dicari-cari, dikejar-kejar. Sekarang dengan digital, maksiat ngejar-ngejar kita. Maksiat ngejar anak-anak kita. Dengan pulsa yang sangat murah, hitungan detik dipencet, bisa keluar gambar-gambar laknat, video-video terkutuk, kapan saja anak kita mau buka. Na'udzubillah. Itulah yang harus kita berlindung. Artinya di saat-saat ada sarana yang sangat efektif, sangat dahsyat luar biasa, manfaatnya luar biasa, tetapi di balik itu ada jebakan yang juga bisa jurangnya sangat dalam, bahayanya luar biasa. Itulah yang kita berlindung kepada Allah. Ketika sarana-sarana itu sudah kita miliki, ada di tangan kita, kita bermohon dan berdoa, mudah-mudahan sarana ini tidak menjadi pisau bermata dua. Kita kepingin sarana ini menjadi tetap pisau bermata satu. Semuanya bermanfaat untuk dakwah Islam, untuk pendidikan anak-anak kita, dan untuk memudahkan kerja-kerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.